Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom para pengerja dan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pada kita kebaikan yang melimpah atas hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami datang ya Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan, memuji, menyembah-Mu, meninggikan hanya nama-Mu Tuhan di tahta-Mu yang kudus. Kami mau berikan yang terbaik melalui setiap pujian penyembahan kami. Terlebih lagi hidup kami untuk persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar kasih karunia-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
tiada Allah seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh, kami semua datang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Mari sambil angkat tangan satu suara katakan, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, yes, all the praises I sing, all the glory I give, forever. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91.
dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di atas umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang memberi kami kehidupan, Allah yang memberi kami kemenangan. Sorak-sorak bagimu Tuhan Allah kami yang besar. Seluruh pujian kami, seluruh sembah kami, seluruh ucapan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberi kami kemenangan. Dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorakan. Haleluya, shalom. Serbanya kita diberkati Tuhan hari-hari ini. Berkati, lambaikan tangannya. Mari sama-sama bangkit berdiri, sebab ada sukacita Tuhan di rumah-rumah. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Here we go. Dalammu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup ku berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Yang bersuka kita sorakan haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Saatnya kita mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Telah tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Yes, amin. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang
persembahkan kepadamu Tuhan. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. yang terbaik, Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. kiralah majikanmu yang terbaik hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kuilalala makarana masis, shikinalala baramo. Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perlindungan-Mu di 4 bulan pertama tahun 2021 ini. Kami percaya perlindungan-Mu terus menyertai kami dengan sempurna dan nyata di dalam setiap langkah kami. Kini kami menyerahkan pikiran kami, menyerahkan perkataan kami, menyerahkan perasaan kami dan perbuatan kami untuk ditata oleh Tuhan, supaya kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Tegur kami Tuhan kalau Engkau menemukan ada penyimpangan dalam hidup kami. Dan kami siap untuk 2 hal. Kami siap untuk dibenahi dan kami siap untuk dibekali demi hormat kemuliaan-Mu. Berbicaralah bagi kami dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat CK7 yang saya kasihi, salam sehat buat kita semua. Saya senang sekali masih diberikan kesempatan untuk kita bersama boleh melakukan kebaktian online. Kata kebaktian itu punya kata dasar bakti. Dengan kebaktian walaupun masih online, itu adalah bukti tanda bakti kita kepada Tuhan. Nah, dan tak terasa seperti di doa saya tadi, kita sudah di akhir bulan April 2021. Artinya 4 bulan segera berlalu dalam beberapa hari ke depan. Dan di tanggal 21 April beberapa hari yang lalu, kita sama-sama memperingati dalam kalender nasional kita Hari Kartini. Nah, Kartini adalah sosok pahlawan wanita yang bukan saja menginisiasi emansipasi, tetapi ia juga adalah pahlawan nasional yang membawa perubahan dan mengajak kita untuk memahami makna yang sesungguhnya tentang pengharapan. Dan hari-hari ini pengharapan itu yang harus kita jaga supaya kita tidak pernah padam dan putus harap, atau dengan kata lain menjadi orang yang putus asa. Walaupun pandemi saat ini 1 tahun 2 bulan masih berlanjut,
Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan seperti di dalam doa tadi itu sempurna. Jadi begini, waktu Kartini itu percaya bahwa dia ada di dalam pengharapan, dia menuliskan korespondensinya kepada teman-temannya yang ada di negeri Belanda. Ya, lalu kemudian dibukukanlah surat menyurat korespondensi tersebut menjadi satu judul buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Makanya judul kita hari ini, sekalian kita memperingati Hari Kartini, adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Atau di dalam bahasa aslinya, karena memang dituliskannya, disebutnya dalam aksara Belanda gitu ya. Dalam bahasa Belanda, Door Duisternis tot Licht. Nah, kita sama-sama lihat bagaimana kita bisa meneladani Kartini di kala pandemi. Jadi begini Bapak Ibu, bukan satu kebetulan kalau seizin Tuhan kita itu harus menjalankan yang namanya social distancing dan juga physical distancing dengan anjuran stay home, stay safe. Kartini pun mengalaminya. Kartini pun juga harus stay home, bahkan stay in the room. Tapi situasinya bukan karena pandemi. Kartini pun juga mengalami yang namanya social distancing. Kartini pun juga mengalami yang namanya physical distancing, tetapi bukan pandemi, melainkan karena dipingit. Pingit adalah sebuah culture di Jawa di mana calon mempelai wanita tidak boleh bertemu dulu dengan calon mempelai pria gitu ya. Tetapi kita lihat sama-sama di sini bahwa kita bisa belajar dari situasi yang berbeda tetapi tekanannya sama. Kenapa saya katakan tekanannya sama? Saat ini kita mengalami tekanan pandemi dalam jangka waktu yang nggak sebentar, betul? Kita nggak pernah menyangka ini 1 tahun 2 bulan. Bahkan tidak ada satu dari kita pun yang tahu kapan pandemi ini betul-betul telah selesai. Terus berdoa untuk program vaksinasi, terus berdoa dan kita percaya badai pasti berlalu. Karena segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit sifatnya sementara. Pandemi sifatnya sementara. Nah, oleh sebab itu kita lihat tekanan kita dalam situasi pandemi saat ini dengan jangka waktu yang tidak pendek juga adalah penuh dengan keprihatinan. Krisis demi krisis ditambah lagi juga dengan adanya bencana alam gitu ya. Bagaimana dengan mendiang Raden Ajeng Kartini? Beliau juga mengalami tekanan bukan dalam pandemi tetapi dalam kesenjangan strata sosial. Begitu berbedanya kesenjangan strata sosial sehingga dia harus dipingit supaya dia memiliki satu nama Raden Ajeng Kartini. Nah, kalau mau ditanya durasinya, kita ini baru mengalami 1 tahun 2 bulan up until now ya. Kartini itu mengalami tekanannya sepanjang usianya. Kartini itu usianya sampai dengan 25 tahun. Beliau itu dilahirkan 21 April 1879 dan beliau wafat 4 hari setelah melahirkan anaknya di 17 September 1904. Jadi usianya 25 tahun dan selama 25 tahun itulah kalau kita baca dari Habis Gelap Terbitlah Terang itu isinya harapan semua. Itu isinya tekanan di dalam situ. Tetapi justru di dalam tekanan tersebut dia dapat memberikan yang terbaik, yaitu untuk perubahan. Nah, oleh sebab itu ibadah online kita hari ini bukan hanya dikhususkan bagi wanita. Ibadah online kita hari ini untuk semua orang yang masih punya pengharapan bahwa badai pasti berlalu. Untuk semua orang yang percaya bahwa habis gelap, terbitlah terang. Bagi saya pernyataan-pernyataan mendiang Ibu Kartini itu sangat valid. Jadi kita akan belajar dari beberapa quote-nya. Meneladani Kartini di kala pandemi melalui beberapa pernyataan dari kata bijaknya. Yang pertama itu begitu indahnya ditulis ya. Dikatakan demikian, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam, begitu beliau sampaikan. Dan bicara tentang kehidupan manusia serupa alam,
saya jadi memperhatikan alam lebih lagi di masa pandemi ini. Saya percaya banyak dari kita yang di rumah saja juga lebih memperhatikan tanaman kita di rumah. Dulu mungkin nggak sempat dilihat sama sekali, sekarang lebih memperhatikan bagaimana supaya kita lebih nyaman pada saat kita memang harus stay home dan stay safe. Nah, saya belajar dari alam, satu hal yang saya pelajari, dengar dengan baik, alam tidak pernah tergesa-gesa. Saya ulangi ya. Alam tidak pernah tergesa-gesa karena alam itu sadar bahwa ada proses pertumbuhan di setiap pergantian musim. Bagaimana dengan kita? Kita itu suka hilang kesadarannya pada saat kita mengalami pergantian musim. Hilang kesadarannya bahwa ini adalah proses pertumbuhan sebetulnya. Hilang kesadarannya dan marah pada saat kita mengalami musim berganti. Oleh sebab itu saya tuliskan di dalam quote-nya dan kita bisa lihat sama-sama di dalam presentasi ini. Anda lihat dari perubahan musim ini, saya mengambil contoh 4 musim ya. Anda lihat di setiap perubahan musim itu ada proses pertumbuhan dan ada persiapan untuk proses pertumbuhan musim berikutnya. Jadi dia bukan proses pertumbuhan saat itu buat dia saja. Bapak Ibu, saya mau katakan kalau menjelang winter terpaksa harus dirontokkan daun-daunnya. Nah, proses itu harus dilakukan untuk mempersiapkan musim berikutnya. Pahamilah bahwa setiap proses itu bermanfaat sekali untuk kemajuan atau progres. Makanya saya buat quote yang sering sekali saya sampaikan, jalani progres, cintai proses, jauhi protesnya. Buat apa kita protes toh kita tahu di dalam proses ini ada pertumbuhan. Saya tuliskan kembali, alam tidak pernah tergesa-gesa karena sadar ada proses pertumbuhan di dalam setiap pergantian musim. Ingat bahwa posisi tanaman sebelum berbuah harus ada proses pertumbuhan. Dan tentunya sebelum dia bertumbuh, dia harus berakar dulu. Yang pastinya sebelum dia bisa berakar, dia harus tertanam dulu. Ini adalah proses yang tidak bisa dibolak-balik dan tidak bisa digunting prosesnya menjadi lebih cepat. Inilah proses pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu kita lihat, dari sini saja kita sudah bisa belajar tentang makna pengharapan yang sesungguhnya. Jadi mohon maaf, saya harus sampaikan banyak sekali anak-anak Tuhan yang kebetulan punya akses untuk bisa berbicara dengan saya dan melakukan konseling, yang hari-hari ini mulai kehilangan pengharapan. Ketika masuk lebih dalam lagi dalam pertanyaan-pertanyaan coaching, dalam pertanyaan-pertanyaan konseling, saya pribadi seringkali menemukan bahwa ternyata sumber permasalahannya adalah tidak tertanam di gereja lokal. Makanya setiap kali ada yang mau konseling, selalu saya jawabnya sama. Anda bergereja di mana? Anda tertanam di mana? Kul Anda sudah ikut atau belum? Komunitas Anda di mana? Karena itu penting. Kenapa? Sebab kalau kita tidak tertanam di gereja lokal, pembekalan dan kedisiplinan untuk bisa berakar itu jadi sulit. Kalau kita tertanam di gereja lokal, pasti ada kewajiban-kewajiban, ada kedisiplinan yang harus kita taati. Dan itu pun adalah proses pertumbuhan. Nah, di saat kita sedang diproses untuk bertumbuh, kebanyakan orang itu memilih untuk lari. Kebanyakan orang itu memilih untuk menyerah. Sekarang saya mau bertanya, jadi kapan berbuahnya? Kita mengulang proses yang sama tanpa menghasilkan buah. Oleh sebab itu, kita sama-sama baca ya, percayalah bahwa alam tidak pernah tergesa-gesa. Belajar tadi ya, dari teladan Kartini ya. Kita lihat dalam Pengkhotbah 3 juga dituliskan ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. God is in control. Nggak ada yang tahu Tuhan mau bikin pandemi ini atas seizinnya berapa lama. Tugas dan tanggung jawab kita, bagian kita hanyalah memastikan selama masa pandemi kita tetap bertumbuh. Itu bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Dan tetap percaya, habis gelap, terbitlah terang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan proses pertumbuhan kita di tahun 2021? Yang sudah memasuki sebentar lagi bulan kelima.
Saya percaya Anda sudah dibekali. Karena saya di akhir Desember 2020 sempat membawakan tentang bekal langkah 2021. Saya masih ingat di minggu terakhir tahun 2020 itu kita ada rekaman take sampai dengan 5 kali untuk 5 ibadah yang berbeda. Dan di situ saya menyampaikan seri khotbah tentang bekal. Nah, di mana kita harus masuk pertama benahi perbuatan, kedua eksplorasi perasaan, ketiga kendalikan pikiran, keempat akui lewat perkataan. Ini dari atas ke bawah, lihat. Pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Saya ulangi lagi ya. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Itu harus dibereskan dulu. Kenapa? Karena ditulis, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bukan yang bisa loh. Bukan ditulis siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, no. Tapi siapa yang boleh, berarti bicara tentang kelayakan. Makanya kita masuk dalam tahun integritas, sebelum Anda masuk 1 Januari 2021, Anda sudah diperlengkapi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pertumbuhannya 4 bulan ini? Jangan sampai catatan khotbah dan kumpulan slide kita bertumpuk di dalam gadget kita. Tetapi sebetulnya kita bingung bagaimana untuk melakukannya. Mari kita introspeksi diri. Apakah dalam kepenatan kita, dalam ketegangan kita, dalam kegelapan pandemi yang sudah lebih dari setahun ini, terang kita tetap nyata. Dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Tahukah Anda bahwa kuncinya untuk benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari dan dibekali sebelum masuk 2021 hanya 2 kata. Dan itu yang diteladani oleh Kartini yang kita sama-sama bisa belajar di dalam keteladanan kedua. Tadi keteladanan pertama dikatakan hidup manusia itu sama seperti alam gitu ya. Dan keteladanan kedua yang saya suka sekali dari quote Raden Ajeng Kartini adalah semboyan beliau. Beliau berkata, tahukah engkau semboyanku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Jadi kalau Anda mau naik gunung itu pasti mengalami keberatan dan kesusahan lah ya. Makanya waktu Anda naik gunung Anda harus membungkuk badannya, merendahkan diri. Oke? Lanjut, kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau, 2 patah kata itu aja tuh membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jadi di sini saya catat, bukan tentang mampu atau tidak mampu. Untuk kita bisa benahi perbuatan, eksplorasi perasaan, kendalikan pikiran, akui lewat perkataan, itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Tetapi soal mau atau tidak mau. Karena waktu kita berkata, aku mau, itu satu paket dengan bayar harga. Tidak bisa dipisahkan. Makanya kemauan harus mendahului kemampuan. Ulang ya. Kemauan harus mendahului kemampuan. Kemampuan itu bisa nanti kita membekali diri. Yang penting mau dulu. Kemauan Raden Ajeng Kartini, waktu saya baca kembali ya, habis gelap terbitlah terang, itu betul-betul membawa kepada perubahan yang lebih baik. Dan berhasil mendukungnya untuk tidak berhenti berharap. Saya mau katakan 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Abraham pun menikmati janji Tuhan, menunggunya, pengharapannya tidak putus 25 tahun. Ishak 20 tahun, Kartini 25 tahun. Anda dan saya baru mengalami pandemi 1 tahun 2 bulan sudah mulai putus harapan. Oleh sebab itu kita belajar, walau durasinya 25 tahun, kita bisa belajar dari keteladanan Kartini di bagian yang ketiga. Kenapa seolah-olah 25 tahun itu bukan sesuatu yang masif banget, panjang, penuh penderitaan? Kenapa? Karena beliau mengisinya dengan belajar. Itulah sebabnya keteladanan yang ketiga dalam quote-nya berkata demikian. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, berarti belajar ya. Pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. Kartini bukan hanya bicara tentang sosok
pahlawan wanita yang menginisiasi emansipasi. Tapi Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang menginisiasi perubahan secara signifikan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita seperti tadi saya sampaikan, kemauan harus mendahului kemampuan. Karena kemampuan hanya bisa diasah kalau kita mau. Bapak Ibu, Kartini walaupun tubuhnya terpenjara pingitan, kan gitu. Beliau kan juga mengalami social distancing, physical distancing, stay home, stay in the room. Beliau mengalami tubuh yang terpenjara pingitan, tapi pikirannya dicerdaskan karena ia suka baca buku, ia suka menulis berkorespondensi, makanya bisa dibukukan. Habis gelap terbitlah terang. Ia pun tetap menjaga integritasnya loh. Bapak Ibu, dengar dengan baik, ini yang saya pelajari saya sempat baca kembali bukunya. Dulu pernah baca, terus kemudian pernah nonton filmnya. Saya sampai harus baca lagi hanya untuk mempersiapkan khotbah hari ini karena saya nggak mau meleset. Dan saya sangat diberkati. Ya, saya mau katakan Kartini itu juga menjaga integritasnya loh. Dengar dengan baik, larangannya adalah tidak boleh keluar rumah di masa pingitan. Tapi tidak ada larangan untuk membaca buku kan? Tapi tidak ada larangan untuk mengedukasi diri kan? Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menggunakan alasan di rumah saja dengan berhenti belajar. Makanya sudut pandang menentukan. Apakah Anda percaya habis gelap akan terbit terang? Jika iya, saya percaya Anda akan sibuk melakukan banyak persiapan. Karena harapan Anda pasti nanti terang. Mumpung sekarang ini belum sampai terang, nggak boleh disia-siakan waktunya. Tetaplah belajar. Bahkan lebih daripada sekedar membaca dan berkorespondensi, kalau Anda baca habis gelap terbitlah terang, Raden Ajeng Kartini ini membuka sekolah juga loh untuk mengajarkan aksara Belanda. Mereka menyebutnya aksara Belanda itu membaca, menulis dengan alphabetical ABCD, ya, kepada anak-anak. Dan di situ dinyatakan oleh Kang Masnya berkata bahwa kamu itu hidup belum berarti kalau kamu belum berbagi dengan orang lain gitu. Nah, bagaimana cara pandang kita? Apakah cara pandang kita percaya banget bahwa habis gelap terbitlah terang, badai pasti berlalu, atau justru sebaliknya? Cara pandang kita gelap adalah akhir dari segalanya. Maka hidup adalah pilihan. Saya sudah cerita banyak tentang Raden Ajeng Kartini dan meneladani 3 quote yang begitu memberkati saya. Hidup adalah pilihan. Lalu bagaimana dengan Anda? Kita yang hidup sekarang dalam tekanan masa pandemi yang, mohon maaf saya pakai kata ini ya, baru 1 tahun 2 bulan. Kalau dibandingkan dengan tekanan yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini 25 tahun, kalau dibandingkan dengan pengharapan yang betul-betul tetap dijaga oleh Abraham, oleh Ishak, maka sebetulnya 1 tahun 2 bulan ini belum ada apa-apanya. Jaga proses pertumbuhan rohani kita. Bagaimana dengan kita? Terkhusus bagi kita yang sudah menerima penebusan karya salib. Nah, kita itu kan sudah dapat predikat sebagai anak terang. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Memang sih dahulu itu kamu adalah kegelapan dulu ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pertanyaannya, apakah kita memiliki cara pandang habis gelap terbitlah terang, atau kita memiliki cara pandang gelap adalah akhir dari segalanya? Itu semua akan terlihat dari sikap kita. Salah satu quote dari Raden Ajeng Kartini adalah yang bisa menjatuhkan kita itu hanyalah sikap kita sendiri. Nah, di dalam perenungan saya mempersiapkan bahan khotbah bertema khusus tentang Raden Ajeng Kartini ini, saya persiapkan dengan saya membaca kembali bukunya, saya nonton kembali filmnya, lalu saya membaca lagi beberapa ayat panduan. Saya mempelajari bahwa sebetulnya bukan cara pandang kita sebagai manusia yang harusnya jadi acuan. Cara pandang kita sebagai manusia itu akan berkata habis gelap, terbitlah terang. Itu wajar karena kita manusia terbatas, itu aja udah bagus, luar biasa. Tapi ternyata waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan memberikan satu rema yang begitu luar biasa. Tuhan mau kita mempergunakan cara pandang Tuhan.
Cara pandang Tuhan melampaui habis gelap, terbitlah terang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ada di dalam Mazmur 112 ayat 4. Dari sekian banyak ayat yang saya renungkan, ayat ini tuh nyantol di hati. Nah, saya harus menyampaikan ini kepada Anda. Maaf, di sini dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Perhatikan dengan baik, di dalam gelap loh ya. Ulang ya, di dalam gelap. Maaf, jadi masih gelap. Kalau judulnya habis gelap, terbitlah terang, gelapnya habis dulu. Tapi firman Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita dengan cara pandang Tuhan terhadap keadaan yang gelap yang kita alami saat ini, itu jauh di atas rata-rata pandangan manusia. Kalau manusia bilang, tunggu habis dulu gelapnya, baru terbitlah terang. Firman Tuhan katakan justru di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Nah, waktu dikatakan bahwa bagi orang benar ini berlaku khusus. Orang benar di dalam terjemahan aslinya juga menggunakan makna orang jujur, orang yang lurus, orang yang tulus. Kan bukan satu kebetulan kita ada di dalam tahun integritas, di mana kehidupan kita diminta untuk jujur, untuk lurus, dan untuk tulus. Dan ini artinya kesempatan bagi kita dalam tahun integritas ini untuk memastikan bahwa kita masuk dalam kategori orang benar. Justru bersyukur pandemi ini terjadi, kita punya tema besar. The Year of Integrity, nggak ada yang kebetulan buat saya. Itu adalah kesempatan supaya kita bisa tergolong atau terkategorikan orang benar. Karena di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Bapak Ibu jangan salah kaprah. Justru di dalam gelap yang sedang melanda bangsa-bangsa, kan pandemi nggak terjadi hanya di Indonesia dong. Pandemi ini kan terjadi, makanya dibilangnya oleh WHO global pandemic. Oke, justru di dalam gelap yang sedang melanda bangsa-bangsa, terbitlah terang. Ini yang menyebabkan bangsa-bangsa tersebut jadi bisa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ulang ya, kalau kejadiannya cuma di Indonesia, atau kejadiannya cuma di China, atau kejadiannya cuma di Amerika gitu ya, berarti saya nggak bisa mempergunakan kata bangsa-bangsa. Berarti hanya sekelompok bangsa saja. Tetapi dengar dengan baik, justru di dalam gelap yang sedang melanda bangsa-bangsa, dunia, it's a global pandemic, gelap sekali, justru disitulah terbit terang. Sehingga bangsa-bangsa bisa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Itulah sebabnya kita mau baca sama-sama Yesaya 60 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-3. Bangkit menjadi penuai bagi Kristus, ini dia saatnya. Anda perlu setting situation yang cocok untuk bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Enggak mungkin kalau kita tidak sedang mengalami global pandemic. Makanya kita pelajari sama-sama di ayat yang pertama. Kita kupas ya satu-satu. Karena begitu saya dapat ini rema dari Tuhan luar biasa. Ya. Yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terangmu itu saya garis bawahi dan saya perbesar tulisannya. Karena M-nya itu kecil. Berarti ini bicara bukan terang Tuhan, tetapi terang kita. Mu-nya itu kecil. Dan di sini kenapa sih kok bisa dibilangnya terangmu datang? Karena terang tersebut sudah kita miliki karena kita terkategorikan orang benar tadi. Orang yang lurus, orang yang tulus, orang yang jujur. Di ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini ayat valid banget. Seandainya pandemi hanya berlaku di Indonesia, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi Indonesia. Tapi kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Nah, rata ini semuanya mengalami. Makanya tadi saya katakan it's a global pandemic. Jadi stepnya ini bukan kebetulan. Kembali ya,
waktu Tuhan mempersiapkan bahwa tahun ini menjadi satu tema besar, The Year of Integrity, saya percaya Tuhan bicara banyak dengan gembala sidang kita yang begitu lekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita dituntun supaya kita bisa di dalam gelap terbitlah terang, gak bisa enggak loh. Harus beres dulu integritas kita. Harus jujur, harus tulus, harus lurus dulu jalan kita. Di ayat yang ketiga, bangsa-bangsa, jadi valid bangsa-bangsa karena kan di sini kegelapannya menutupi bumi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, banyak loh datang kepada terangmu. M-nya kecil lagi. Jadi mereka bisa melihat kehidupan kita yang jujur, mereka bisa melihat kehidupan kita yang saleh, mereka bisa melihat kehidupan kita yang lurus, mereka bisa melihat kehidupan kita yang berintegritas, mereka datang kepada terang kita. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu, bagaimana bisa datangnya terang itu? Berduyun-duyun dari bangsa-bangsa nggak masuk di akal kita. Bagaimana caranya mereka bisa melihat terang kita? Mereka itu bicara tentang bangsa-bangsa loh. Gimana dalam satu momen bangsa-bangsa bisa lihat terang kita? Dengan baik, bersyukurlah dengan perpindahan besar onsite kepada online. Dengan baik, semua jadi terkoneksi one click away. Just one click. Anda sudah terhubung. Semua menjadi lebih cepat, semua menjadi lebih mudah, semua menjadi lebih murah. Kenapa saya katakan lebih murah? Karena Anda tidak perlu pesan tiket pesawat. Anda tidak perlu berhubungan dengan bangsa-bangsa, urus akomodasi. Anda tidak perlu membayar biaya logistik. It's just one click away. Anda sudah terhubung. Oleh sebab itu, cek sosial mediamu. Cek aktivitas online Anda. Apa yang Anda sharingkan? Apakah dia mencerminkan Kristus? Apakah bisa dikategorikan sebagai orang benar dari hasil sharingmu, dari komenmu? Dan bergandengan tanganlah dengan generasi Yeremia. Minggu lalu saya sempat menyampaikan untuk ibadah dewasa muda CK7 bagaimana generasi Yeremia juga sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Pada saat generasi Yeremia dicanangkan dengan baik itu jauh sebelum pandemi terjadi. Tapi Tuhan sudah bicara melalui gembala sidang untuk menyampaikan bangkitlah generasi Yeremia sebelum kita tahu akan ada pandemi. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama, jangan berhenti belajar, jangan mudah menyerah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa dan berpuasa. Makanya dihimbau oleh gembala sidang mulai tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei, kita sama-sama berdoa dan berpuasa dengan pokok doa yang nanti Anda bisa baca di dalam pengumuman. Tapi saya mau tantang Anda yang mau ikutan bareng saya. Panjangin sampai dengan 23 Mei. Supaya waktu kita benar-benar memperingati Pentakosta, kita siap, kita lebih dari siap bahwa kita sudah berdoa dan berpuasa untuk menerima pengurapan kembali. Nah, bagi para hamba Tuhan, pengerja dan aktivis, ini bukan himbauan, ini adalah kewajiban. Saya percaya kalau Anda cinta Tuhan and it's all about Jesus, Anda gak akan keberatan untuk melakukan hal ini. Nah, mari sekarang kita renungkan perilaku kita jika kita sedang ada dalam gelap. Kan tadi dibilang di dalam gelap, adanya di dalam gelap, berarti masih gelap. Terbitlah terang. Nah, gimana cara membayangkan bahwa kita sedang ada di dalam gelap? Di dalam gelap pandemi 1 tahun 2 bulan ini nih, terang yang bagaimana yang sudah terbit sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Cara termudahnya adalah kita membayangkan dulu kita ada di dalam gelap. Rasanya sih buat kita orang Indonesia nggak sulit membayangkan kita ada di dalam gelap. Karena kita lumayan sering mengalami ini, betul? Mati lampu, listrik padam ya. Saya percaya kebanyakan kita yang tinggal di Indonesia pernah mengalami ini. Ini saya perlu menegaskan nih, yang tinggal di Indonesia ya. Mati lampu tuh kadang dianggap lumrah. Karena mati lampu itu bisa hanya section, satu area, satu kecamatan, atau satu baris tetangga, kan gitu ya. Sedangkan kalau Anda tinggal di luar negeri, blackout atau mati lampu keseluruhan itu adalah kejadian luar biasa. Jadi beberapa waktu lalu karena anak saya yang sekolah di Belanda sedang ada di Indonesia bersama-sama untuk stay home, stay safe.
dia harus ada kelas online kan gitu. Nah, waktu dia melakukan kelas online tiba-tiba mati lampu dan dia sedang dalam presentasi. Jadi dia panik. Lalu saya sampai bilang, aduh gimana nyalahinnya dan segala macam. Ternyata nggak pick up gitu. Menggunakan router yang lain nggak pick up. Akhirnya dia memberikan message kepada temannya dan berkata bahwa oh ya saya mengalami kepadaman listrik. Itu temannya sampai nyari beritanya loh. Apa yang terjadi di Indonesia? Ya nggak apa-apa sih. Kita biasa. Dan keesokan harinya juga padam. Nah sekarang saya mau Anda membayangkan. Anda sedang mengalami mati lampu atau listrik padam. Coba deh cek 4P kita yang tadi. Pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Ulang ya. Pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Coba kita cek deh. Apakah 4P kita waktu mati lampu benar-benar menunjukkan predikat anak terang nggak? Di dalam gelap terbit terang nggak? Contoh pikiran kita. Waktu lampunya mati, apa sih yang timbul di benak Anda? Kata ini kan, jangan-jangan gitu kan. Ntar sisanya Anda yang ngisi aja sendiri. Jangan-jangan lama nih. Jangan-jangan cuman rumah saya sendiri. Makanya jangan heran kalau ada listrik padam, kebanyakan di Indonesia begitu listriknya padam, orang yang di dalam rumah keluar ngecek rumah tetangganya. Apakah rumah tetangganya mati juga atau enggak? Kalau rumah tetangganya terang, dia panik, baru dia akan ngecek ampernya. Herannya bukan ngecek ampere duluan, ngecek rumah tetangga terlebih dahulu. Ya, bagaimana dengan P yang kedua, perkataan kita? Pada saat listriknya mati, cek. Kira-kira ya, yang keluar pertama kali dari mulut kita apa? Aduh, dan seterusnya, betul? Atau mungkin kata-kata yang lebih ekstrim lagi. Yah, mati, gitu kan ya? Atau mungkin kata-kata yang sarkastik. Cakep deh. Bukan cakep, tapi sarkastik, gitu ya. Bagaimana dengan perasaan kita, P yang ketiga? Ada kesal kan? Kenapa sih lagi kerja online semua begini pakai mati lampu, kan gitu. Yang kedua, mungkin takut karena gelap semua. Atau mungkin was-was, berapa lama ini? Sedangkan pekerjaan saya masih menumpuk. Atau Anda kesal karena kepanasan. Lalu kemudian Anda khawatir gadget-gadget itu semua belum di-charge. Bagaimana dengan P yang terakhir yaitu perbuatan? Lucunya, begitu mati lampu ada loh yang perbuatannya langsung update status. Hashtag mati lampu. Makanya hashtag ini trending loh. Hashtag listrik padam. Berarti kan banyak orang yang mengupdate statusnya online bahwa dia sedang mati lampu. Atau mungkin perbuatannya adalah segera menghubungi pusat layanan listrik. Atau mungkin yang dilakukan tidak update status karena itu nggak penting buat dia. Juga tidak menelpon pusat layanan listrik, tetapi langsung pasang lilin. Ada. Makanya jangan heran, di Indonesia biasanya kita punya stok lilin dan geretan. Walaupun sekarang ini hampir setiap rumah sudah mempunyai emergency light. Betul? Ya. Nah pertanyaannya apakah kita selalu stok lilinnya? Apakah kita selalu stok pelitanya? Saya percaya di zaman modern ini walaupun Anda punya emergency light, rata-rata lah pasti akan stok lilin. Bagaimana dengan pelita Anda saat ada di dalam kegelapan pandemi 1 tahun 2 bulan sampai dengan hari ini? Stok pelita Anda aman? Bagaimana cara menambah stoknya supaya Anda nggak kehabisan atau kekurangan di masa pandemi yang kita juga nggak tahu berapa lama lagi? Apa until now 1 tahun 2 bulan kita nggak tahu. Berapa tahun ke depan lagi, berapa bulan ke depan lagi, tapi doa kita badai segera berlalu. Di dalam Amsal 6 ayat 23 saya pelajari, mengajarkan kepada kita cara untuk mendapatkan stoknya. Kalau Anda lihat pelita yang di dalam Alkitab itu bentukannya seperti ini. Ya, Amsal 6 ayat 23 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Jadi saya kasih garis-garis ini pelita, ini cahaya gitu ya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Gimana Anda bisa jalan ke depan yang begitu gelap kalau Anda nggak punya pelita? Jadi 3 hal ini untuk menambah stok pelita Anda harus mau menerima perintah.
Anda harus mau diajar, Anda harus mau ditegur. Ini 3 nggak enak, ini bayar harga, ini yang disebut tadi kalau direlevansikan dengan quote kedua dari Raden Ajeng Kartini adalah, aduh mendaki gunung terberat ini. Tapi aku cuma mau pakai 2 patah kata ini, aku mau terima perintah, aku mau diajar, aku mau ditegur. 2 kata itu saja cukup untuk mendukung dia bisa mendaki ke atas gunung. Kita lihat ya, kalau kita tidak suka dengan perintah, kalau kita tidak suka dengan ajaran, kalau kita benci pada saat kita ditegur, dengar dengan baik, mungkin ada area di dalam ego Anda yang masih harus dibenahin. Jangan marah loh kalau pelitanya jadi padam. Dan itu tertulis di dalam Amsal 13 ayat yang ke-9, saya sudah taruh di bawah. Terang orang benar, ingat tadi orang benar ya, orang yang jujur, orang yang lurus gitu ya. Nah, terang orang benar bercahaya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik padam. Dengar dengan baik, padam itu bukan berarti nggak pernah nyala. Jangan salah tanggap. Padam itu artinya pernah nyala, lalu mati. Itulah yang disebut dengan padam. Ada bekas nyalahnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita ini pada saat kita tidak terima perintah, kita tidak mau diajar, kita tidak mau ditegur, roh kita mati. Padahal firman Tuhan menuliskan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya masih ingat gembala Anda di CK7 mengingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala dulu, baru kemudian melayani Tuhan. Supaya pada saat Anda melayani Tuhan, Anda melayani dengan rasa cinta yang luar biasa. Janganlah kerajinanmu kendor, dikatakan di awal seperti itu. Nah, saya mau tegaskan bahwa pentingnya kita menerima perintah supaya kita bisa belajar tentang penundukan diri. Di dalam quote dari buku yang saya baca, Habis Gelap Terbitlah Terang, orang tua Yu ya dari Kartini itu berkata begini, yang kamu pelajari dari pertemananmu dengan sahabat-sahabatmu di negeri Belanda adalah tentang keterbukaan pikiran, kebebasan dan lain-lain. Tapi apa yang tidak bisa kamu pelajari dari sana? Kartini sempat bingung, lalu kemudian ibunya berkata, abdina, baktina, yang namanya pengabdian, yang namanya bakti, penundukan diri. Makanya saya mau katakan, kalau Anda tidak bisa menerima perintah, maka Anda tidak mungkin mengerti tentang penundukan diri. Sebab tanpa penundukan diri, enggak ada wadah untuk menerima ajaran. Bagaimana ajaran bisa masuk kalau kita nggak ada penundukan diri? Enggak make sense. Bagaimana pelita ini mau nyala cahayanya kalau dia nggak ada wadahnya? Nggak mungkin bisa. Dan orang yang mau diajar pasti akan menyikapi teguran sebagai nutrisi pertumbuhan. Masih ingat kehidupan manusia itu seperti alam. Dan alam tidak pernah tergesa-gesa. Nikmati prosesnya, termasuk proses ditegur. Waduh, itu nggak enak banget. Tapi ditegur juga masuk dalam proses pertumbuhan. Dan hal itu jelas diceritakan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentang perumpamaan ini. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya tidak akan terus go through satu persatu karena saya percaya Anda sudah paham tentang perumpamaan ini. Ada 10 gadis, 5 adalah gadis bijaksana, 5 adalah gadis yang bodoh. Perbedaannya di mana? Semuanya punya pelita. Punya, semuanya bawa, tahu kok persiapannya. Artinya semua ngerti tentang perintah, paham. Oke, lalu kemudian punya cahaya nggak dia? Punya ajaran nggak? Punya. Pelitanya nyala kok. At least untuk gadis-gadis yang bodoh sempat nyala kan? Gitu ya. Lalu kemudian perbedaannya di mana? Pada saat penantian dan pengharapan ini loh. Makanya saya katakan belajar dari keteladanan Kartini 25 tahun. Belajar dari Abraham, 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Belajar dari Ishak. Dan jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang cengeng hanya karena 1 tahun 2 bulan ini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Waktu kita baca seluruh perikopnya, kita paham bahwa yang bijaksana itu punya pelita, ada cahayanya, punya minyak, dan dia bawa buli-buli persediaan cadangan.
Perbedaannya dengan yang bodoh adalah dia punya pelita, pasti ada cahayanya, sempat nyala kok ya. Punya minyaknya, kalau nggak ada minyaknya gimana mau nyala cahayanya. Tapi dia tidak bawa buli-buli persediaannya, cadangannya. Makanya waktu saya tadi bukakan tentang ada 3 hal untuk kita restock. Ada perintah, ada ajaran, dan ada teguran. Pertanyaannya, apakah 3 ini aja cukup? Enggak. Anda menerima perintah, Anda menerima ajaran, Anda menerima teguran, itu aja nggak cukup. Anda harus punya minyak. Makanya saya mau katakan, mari kita lihat di dalam ayat yang 10, ayat yang ke-10, nanti Anda baca. Di situ ada kata kunci siap sedia. Di ayat 13, Anda lihat di situ ada kata kunci berjaga-jaga. Ini saya mohon Anda bisa membaca ini setelah ibadah raya supaya waktu kita cukup. Coba Anda garis bawahi, Anda lingkari. Mana yang menjadi kata kunci buat Anda? Ayat 10 kata kuncinya siap sedia, ayat 13 kata kuncinya berjaga-jaga. Pastikan kita tetap berjaga-jaga, jangan kasih kendor atas ibadah kita. Sekalipun online jangan pasif. Sekalipun online andalkan bimbingan Roh Kudus dan biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Siap sedia, Anda rela menerima perintah. Siap sedia Anda rela diajar. Siap sedia Anda nggak akan sakit hati waktu Anda menerima teguran. Supaya lewat 3 hal ini Anda bisa jadi orang benar. Yaitu orang yang jujur, yang lurus, dan yang tulus pas kita sedang ada di dalam the year of integrity. Maka sekalipun kita di dalam gelap, tadi kita baca ya, terbitlah terang bagi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk kita bukan hanya mengerti, tapi kita mau melakukannya. Tundukkan kepala bersama. Terima kasih Bapa, kami sudah dibenahi dan dibekali lewat kebenaran firman hari ini. Bahwa bukan hanya habis gelap terbit terang, namun melampaui itu firman-Mu mengajarkan kami untuk di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Mampukan kami untuk terkategorikan dan menjadi orang benar tersebut Tuhan. Di mana lewat tahun integritas ini kami menjadi tergolong sebagai orang jujur, tergolong orang yang lurus, tergolong orang yang tulus. Karena inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami sehingga kami dapat mengambil bagian dalam amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Kami diberkati dengan meneladani Kartini di kala pandemi bahwa kehidupan manusia serupa alam. Dan kami belajar bahwa alam tidak pernah tergesa-gesa karena sadar ada proses pertumbuhan di dalam setiap pergantian musim. Kami yang kehilangan kesadaran kami mohon ampun Tuhan. Kami juga belajar 2 patah kata, aku mau, untuk kami bisa mendaki ke puncak gunung dan membawa bekal 2021 kami di tahun integritas ini. Kami mau benahi perbuatan, eksplorasi perasaan, kendalikan pikiran dan akui lewat perkataan sehingga hidup kami jadi selaras dengan kehendak Engkau. Dan kami paham bahwa kemauan itu mendahului kemampuan. Walaupun ada batas sosial, walaupun ada batas fisik dalam kegiatan kami di masa pandemi ini, tapi kami akan tetap mencerdaskan pikiran dan memperluas pandangan kami. Sampai kami benar-benar memahami dan senantiasa menggunakan cara pandang Tuhan di dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa. Untuk kami bukan hanya sanggup mencatatnya, bukan hanya kami sanggup untuk memahaminya, tapi kami sanggup untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, stay blessed and stay safe. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup
persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, Amin. ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan untuk taburan benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia tapi berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saatnya kita akan mendengarkan news selama seminggu. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah pada hari ini, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming minggu depan, tanggal 2 Mei 2021, akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Mei Anthem and Worship. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Produk dan jasa Anda bagus, namun bisnis tidak juga berkembang. Persaingan market kian tajam yang membuat Anda terpaksa ikut banting harga. Kenalilah market Anda dengan strategi penawaran yang tepat yang akan membuat calon pelanggan rela antri untuk membeli produk Anda. Mari, hadirilah serial coaching webinar yang akan mengubah bisnis Anda selamanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 26 April 2021 pukul 7:30 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber Coach Yohanes G. Pauli, beliau mendapatkan penghargaan Global Awards Winning Business Coach dan founder of Gratio Practical Business Coaching dengan topik Business Growth and Marketing Transformation dan tema Marketing Transformation 6 langkah praktis buat customer antri. Webinar ini gratis.
Untuk info lengkap dan link serta user ID dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Istilah ghosting mulai ngetren belakangan ini. Namun sebenarnya dalam kehidupan kita, ghosting sudah sering terjadi tanpa kita sadari. Orang yang biasa kita andalkan tiba-tiba tidak lagi menjanjikan. Pengharapan yang dulu bersinar tiba-tiba redup padam. Inilah kenyataan hidup yang sering bikin kita kecewa dan putus asa. Sebagai wanita-wanita Kristus, bagaimana cara kita mengatasi ghosting? Apa kebenarannya? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis 29 April 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH dengan tema Ghosting. Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Untuk itu, bidang doa CK7 akan mengadakan diklat doa Basic Prophetic Army secara online yang akan diadakan via Zoom dengan pengajar dari tim Profetik Subdiv Profetik Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Mari kita belajar dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan bersama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah melalui live streaming hari ini kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia, sesuai dengan firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka, dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung di bangsa ini, kiranya dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat, tuntunan untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan kesehatan yang prima, dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah.
Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak menantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, untuk Church of God, Oral Roberts University, dan WIE dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7 yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami berdoa buat umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada di dalam nama Yesus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.